Ya, jadi ini terkait dengan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu ya. Saya ikuti sekitar 2 bulan terakhir ini, baru 2 bulan saya ikutin. Tapi saya coba runut ini peristiwa sejak awal sampai dengan kesaksian terakhir itu tuh si Prio. Kesaksian Prio terakhir itu menurut saya itu agak janggal. Tiba-tiba secara keseluruhan kesaksiannya dirubah. Dia sampaikan bahwa Ririn adalah pelaku tunggal di situ. Prio hanya membantu. Dan yang lebih spektakulernya lagi, itu bisa merubah rentetan catatan perjalanan kasus itu. Peristiwa terjadi pembunuhannya justru terjadi di toko saudara Budi. Ini kan secara otomatis merubah kesaksian awal ya di persidangan sebelumnya, di mana Prio di bawah sumpah menyampaikan bahwa kan Prio yang menyampaikan ini, kesaksian ini disampaikan oleh Prio di kesaksian awal ini. Disampaikan di bawah sumpah bahwa bukan Ririn dan Prio pelakunya, tapi ada nama Amaniani, Joko, Hardi, sama Yoga di situ. Artinya ada pelaku lain. Dia sampaikan itu di hadapan persidangan di bawah sumpah. Sebelumnya itu disampaikan kepada saudara Tony RM, sehingga akibat kesaksian di bawah sumpah itu membuat saudara Tony RM mau menjadi pengacara mereka. Dalam kesaksian yang pertama itu, dia sampaikan secara jelas bagaimana proses terjadinya pembunuhan itu di rumah saudara Sahruni dengan modus tagih utang. Saya kira kita semua lah tahu itu. Tidak perlu saya ungkapkan peristiwa yang disampaikan oleh Prio itu, kita semua tahu lah. Tetapi bahwa dalam rentetan kasus ini perjalanan beberapa bulan, itu menunjukkan bahwa ada indikasi pelaku lain di situ. Saudara Amaniani, Yoga, Joko, dan Hardi, nama-nama ini ada sebenarnya. Dan ini otomatis merubah konstruksi hukumnya, merubah konstruksi proses hukum yang berjalan sejak awal, dan mestinya polisi harus mendalami ini. Tidak bisa, menurut saya ini tidak bisa berhenti di Ririn dan Prio. Polisi harus mengungkap, pengadilan harus mengungkap ini nama-nama yang disebut tadi. Banyak yang menyampaikan bahwa Amaniani itu hilang sejak 2016, dan itu dikuatkan bukti tahun 2017 itu mantan istri Amaniani melalui pengadilan dikeluarkanlah keputusan orang hilang, bahwa Amaniani ini ditetapkan telah hilang. Tetapi menurut saya keputusan orang hilang itu bukan berarti menghilangkan bahwa premis bahwa Amaniani tidak terlibat dalam peristiwa ini. Pertama, coba lihat CCTV yang pada saat malam kejadian saat subuh, ada satu sosok yang itu dipungkiri oleh Ririn dan Prio bahwa itu bukan mereka, karena dari postur tubuh dalam CCTV itu tidak mengindikasikan bahwa itu adalah posturnya Ririn dan Prio. Itu satu premis, satu indikasi yang harus ditelusuri. Kedua, anehnya, kenapa CCTV itu tidak dibongkar secara utuh? Ya, kenapa hanya sedikit yang dibuka? Hanya satu sosok itu. Saya yakin CCTV itu melihat proses kejadian itu. Minimal bukan hanya satu sosok itu yang dilihat. Kemudian ada kesaksian terbaru, seorang ibu pedagang pakaian keliling itu memberikan kesaksian kepada saudara Tony RM berdasarkan postingan saudara Tony di Facebooknya atau di media sosialnya terkait dengan foto Amaniani, mencari orang yang bernama Amaniani. Dan pada saat itu ibu pedagang pakaian keliling ini menghubungi dan memberikan kesaksian bahwa tahun 2025 itu ada wajah yang sama dengan Amaniani itu membeli pakaian di rumah kontrakan, kalau tidak salah di daerah Tangerang Selatan. Dikonfirmasi, ibu tersebut menyampaikan secara yakin bahwa itu adalah foto yang sesuai dengan orang yang belanja pakaiannya tersebut. Bahkan dia membawa satu buah baju, kemeja kotak-kotak kalau tidak salah itu motifnya. Itu hampir mirip dengan baju yang dipakai dengan Amaniani, karena menurut kesaksian ibu itu pada saat itu dua kemeja yang diperlihatkan, kemeja berwarna biru kotak-kotak dan kemeja berwarna coklat kotak-kotak. Tapi pada saat itu Amaniani membeli kemeja kotak-kotak yang berwarna biru, sehingga kemeja kotak-kotak yang berwarna coklat itu tidak dibeli. Nah, kemeja kotak-kotak yang berwarna biru itu sesuai dengan foto yang dipublis di media sosial yang dikenakan oleh Amaniani, sama. Dan ibu itu menyampaikan betul bahwa dia yakin. Dan kesaksian ibu itu juga diperkuat oleh kesaksian beberapa warga dekat kontrakan Amaniani saat itu. Warga-warga sekitar menyampaikan bahwa wajah seperti Amaniani itu memang tidak asing. Di tahun 2025 itu beberapa kali dilihat. Mereka kontrak di lokasi tersebut. Mereka bekerja sebagai mereka kerja proyek konstruksi menurut mereka ya, kira-kira gitu. Tapi substansinya adalah
Aman Yani sebenarnya masih ada, ya. Dan ini indikasi yang harus ditelusuri. Tidak bisa kita telan mentah-mentah, kemudian kasus ini berhenti di Ririn. Mungkin saja Ririn terlibat. Mungkin akan ada cerita baru tentang keterlibatan Ririn dalam proses itu. Tapi bahwa keterlibatan orang-orang lain seperti Aman Yani dan teman-temannya itu harus diusut. Itu harus diusut, harus ditelusuri, harus dibuktikan. Hakim harus menelusuri itu, harus membongkar itu. Ya. Kemudian kan banyak keterangan-keterangan yang kayak di podcastnya Pak KDM itu ya. Itu ada beberapa yang menurutku secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa sebenarnya Aman Yani itu masih ada. Termasuk yang ada yang bernama siapa? Dudu ya kalau tidak salah. Menurut ibu yang menjual pakaian tadi, toko keliling tadi, ibu penjual pakaian tersebut, ketika Aman Yani membeli pakaian itu, ibu itu melihat ada sosok yang mirip berwajah Dudu. Dan dia yakin dengan penglihatannya. Artinya dari sini kita semua bisa melihat bahwa ada orang lain di sini. Polisi tidak bisa menerima begitu saja, harus membongkar. Jaksa pula saya kira tidak etis kalau hanya memproses BAP yang sudah ada. Begitu pula hakim. Indikasi menunjukkan ada pihak-pihak lain itu sangat jelas. Banyak premis yang mengindikasikan ke sana. Artinya kita sepakat bahwa pelaku pembunuhan ini harus dihukum berat, karena ini sangat sadis dan kejam. Tetapi bahwa pelaku harus ditangkap secara keseluruhan untuk membuktikan kebenaran. Bahwa Ririn juga bersalah, silakan kalau misalnya Ririn terbukti. Tapi bahwa orang-orang lain yang disebutkan tadi seperti Aman Yani, Joko Yoga, dan Hardi itu juga sangat jelas terpampang dan harus diproses berdasarkan cerita-cerita keterangan tadi. Kita sepakat hukum harus ditegakkan, tetapi hukum harus berdiri di atas kebenaran. Kasus ini harus diungkap secara utuh, tidak boleh setengah-setengah. Kalaupun Ririn terlibat, ya silakan proses. Tapi harus dijelaskan keterlibatannya seperti apa. Dan Aman Yani harus ditemukan dan harus diungkap sebesar-besarnya. Termasuk satu lagi, perubahan keterangan Prio secara tiba-tiba menurutku ada indikasi lain. Masyarakat Indonesia tidak boleh lah. Aparat penegak hukum harus menelusuri penyebab terjadinya perubahan sikap kesaksian yang dilakukan oleh Prio. Terima kasih guys.